Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini di hari yang cukup mendung tapi luar biasa. Saat ini saya lagi ada di Jonggol, di kediaman seseorang yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Hari ini saya lagi sowan, lagi jalan-jalan ke suatu tempat di Jonggol nih, yang berharap mudah-mudahan dari sini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Ustadz, ini namanya saya kenalin dulu. Ini namanya Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan ini juga salah satu Ustadz YouTuber dari Ponpes Nurul Rahman. Nanti saya tampilin di link deskripsi untuk channelnya di subscribe ya, karena ilmunya manfaat banget. Karena dari beliau inilah saya mendapatkan wasilah untuk terus juga. Pak Ustadz, jadi begini Pak Ustadz, kan akhir zaman ini nih, jujur aja nih, aneh kan udah kesana kesini kemana kemari itu ngeliat apa ya, generasi muda Pak Ustadz, generasi muda sekarang itu kan nggak tahu ya, saya ngelihatnya itu gimana ya Pak Ustadz ya. Ya disuruh ngaji dia bilang tarsok udah kayak gajian di kantor Pak Ustadz ya kan. Ada ini nggak Pak Ustadz, ada apa ya, masukan atau ada nasihat lah buat kami nih Pak Ustadz, yang anak-anak muda gitu Pak Ustadz. Jadi menurut keterangan yang Al-Fakir baca itu di dalam kitab Nasoihul Ibad, Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama iwal fuqaha'i. 14 abad yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita semua, telah mengeluarkan hadis yang berbunyi sayati zamanun ala ummati. Besok, bahasanya nanti akan datang kepada umatku yafirruna minal ulama iwal fuqaha. Mereka itu lari menjauh daripada ulama-ulama dan orang-orang fuqaha. Ya, fuqaha di sini bisa diartikan ulama-ulama fikih. Ya, secara garis besarnya adalah orang-orang yang memang ngerti betul ya di dalam agama. Nah, ini memang kebanyakan di mana-mana sudah memang mayoritas di kita, terutama muda-mudi. Ini yang saya khawatirkan juga ini, Masya Allah. Ketika memang sudah menginjak sekolah SMP ya, terutama apalagi SMA ke sana kuliah, itu anak-anak zaman sekarang itu udah susah yang namanya untuk mengaji. Kadang-kadang sholat juga ditinggalkan. Ini PR sebenarnya bagi kita untuk membakar, memotivasi mereka, karena menurut Sayyidina Ali, Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, ini 10 tahun 20 tahun ke depan ini harus benar-benar siap sebenarnya. Bibit-bibitnya harus dipersiapkan, calon-calon imam al-mutakin. Nanti mereka akan akan berumah tangga, akan mempunyai istri, akan mempunyai anak. Nah, ini harus cukup dari segala macam ilmunya. Jadi tidak cukup untuk menafkahi johir, katakanlah untuk makan dan lain sebagainya, tapi juga harus diperhatikan tentang masalah ilmu agama. Nah, ini hadis ini agak mengerikan juga sebenarnya. Dikatakan mengerikan karena memang di ujungnya ini ada semacam ancaman. Maka kita lanjutkan hadisnya. Ketika memang umat manusia ya secara umumnya sudah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengaji, tidak mau yaitu menuntut ilmu kepada alimil ulama, maka kata Nabi fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 macam balai. Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan di dalam kasabnya. Usahanya itu akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah banyak contoh ini Bang Teguh. Ya, kita lihat di sekitar kita banyak yang
pagi-pagi sudah berangkat kerja, terus pulangnya malam, ya boro-boro untuk melaksanakan sholat ya kadang-kadang, tapi tidak semuanya ya, kita husnudzon tidak semuanya, tapi banyak juga karena memang ketika datang waktu zuhur umpamanya ya capek ya, kemudian asar masih di perjalanan, datang ke rumah waktu maghrib kecapean ya, isya juga ketiduran. Makanya itu Bang Tugu, itu realita ya di mana-mana ini. Itu diantaranya menjauh daripada alimil ulama, itu Allah akan mencabut keberkahan. Cek urang Sunda mah naon ngaranna usahana teh nece semplek nincak semplak. Itu. Jadi maksudnya ya usaha hantem-hanteman dari pagi sampai malam, tetapi tidak ada keberkahan, yang ada kurang. Padahal sudah dikasih banyak, pengen lebih banyak, sudah dikasih cukup, pengen lebih cukup, dan lain sebagainya. Itulah realita kejadian zaman sekarang. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zolima. Ketika memang umat manusia, umat Nabi ini sudah tidak mau mengikuti para ulama, tidak mau yaitu menuntut ilmu, tidak mau bersilaturahmi ya kepada alimil ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yaitu pemimpin yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Pemimpinnya, presidennya umpama dan lain sebagainya, menteri-menterinya itu koruptor ya, menjadi korupsi, maling uang rakyat. Karena yang ya untungnya bukan di negara kita ya Pak. Iya, untungnya bukan di negara kita, karena negara kita ini adalah jonggol. Ini adalah jonggol, ini Tegal Sempuk ya, Kecamatan Sukasirna. Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol. Masya Allah. Sopto. Lanjut. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih Mang Teguh, yang lebih memprihatinkan, yang lebih sedih ya, yang harus lebih dijaga oleh kita sekeluarga, yaitu wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ketika memang umat manusia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau dekat dengan para alimil ulama, itu nantinya akan mengakibatkan matinya itu su'ul khotimah, matinya tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, ini saya kira ini hadis Nabi ini luar biasa ya, untuk bahan kita untuk mempertahankan atau menjaga wabil khusus diri kita ya, wabil khusus diri kita, dan juga termasuk anak cucu kita nantinya, saudara-saudara kita, wabil khusus regenerasi itu yang tadi kita utarakan, yang kita bahas. Ini mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu didekatkan kepada guru-guru yang istiqomah, ulama-ulama, para habaib yang istiqomah, yang senantiasa bisa menuntun kita yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bang Teguh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Siap. Begitu, Bang Teguh. Kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa nih guys, jauh-jauh dari Bogor ke Jonggol ketemu sama Ustadz Ridwan yang luar biasa deh. Kebetulan ini juga udah azan asar, kebetulan ini waktu asar. Jadi kiranya sekian dulu video yang saya buat, mudah-mudahan bisa manfaat ya, dan teman-teman juga bisa cernanya dengan baik, dan mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan itu juga bisa sampai ke kita dan ke kerabat dan sekitar kitanya agar menjadi kebaikan. Ya Rabbana ta'afna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.